My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Jadi hari ini aku sama teman-teman aku itu mau pergi ke museum. Kita mau pergi ke 3 museum. Ini kita lagi ada di perjalanan. Nah selanjutnya kita ini udah nyampe, terus kita langsung aja beli tiketnya. Jadi kita lagi di Museum Kebangkitan Nasional. Ikutin keseruan kita hari ini yuk. Let's go. Nah di museum ini kita juga bakal ngejelasin sejarah-sejarah tentang museum yang kita kunjungi nih. Terus tonton video kita ya. Stopia adalah sebuah sekolah kedokteran yang masih berkembang dengan nama Sekolah Dokter Jawa dan didirikan pada tahun 1851 di daerah Jawa yang saat ini dikenal dengan Rumah Sakit Militer Angkatan Darat Gatot Subroto. Pembangunan gedung Stopia pada mulanya bertujuan untuk melahirkan dokter pribumi untuk dapat mengatasi berbagai macam penyakit seperti kolera, tipes, dan wabah lainnya yang menyerang Pulau Jawa pada saat itu. Selain itu, di gedung ini pula beberapa tokoh pergerakan bangsa seperti Cipta Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan R. Suyotomo pernah belajar dan menimba ilmu di sini. Oleh karena nilai sejarah tersebutlah, maka pada tahun 1973, pemerintah dari Provinsi DKI Jakarta melakukan pemugaran pada gedung tersebut. Kemudian pada tanggal 20 Mei tahun 1974, bersama dengan Presiden Indonesia, Soeharto, gedung tersebut diresmikan menjadi Gedung Kebangkitan Nasional. Ada beberapa peristiwa bersejarah di Gedung Kebangkitan Nasional ini. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Pada akhir tahun 1907 terjadi sebuah pertemuan antara Dr. Wahidin Suedirohosodo dengan R. Suyotomo dan M. Suweraji. Selanjutnya, pada 20 Mei 1908, perkumpulan Budi Utomo didirikan oleh para pelajar di Stopia di bawah pimpinan dari R. Suyotomo. Perkumpulan ini pertama kali terjadi dikarenakan rasa prihatin dari para pemuda karena bangsa yang telah berpuluh-puluh tahun dijajah oleh Belanda. Pembangunan gedung tersebut kemudian selesai di tahun 1902. Kemudian diberi nama sebagai Gedung School tot Opleiding van Inlandsartsen atau Stopia, atau dikenal pula dengan nama Dr. Jawa School, yaitu sekolah pendidikan kedokteran bagi pribumi yang dibuka hingga pada tahun 1925. Museum ini berada di Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh nomor 26 RW 5 Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat. Museum ini buka setiap hari pada jam 9 hingga jam 4 sore. 3. Serta hari libur nasional seperti perayaan Natal atau hari libur lainnya. Oke, ini selanjutnya kita ngejelajah ke ruangan lain sambil main-main gitu. Hompi Pak. Hompi Pak. Gak boleh, woy. Ini para pahlawan juga gimana? Oh iya ya. Maaf ya Bang. Nah itu dia penjelasan sejarah tentang museum ini dari kami. Ini aku lagi di ruangan yang ada alat-alat dokternya. Aku nggak sempat review. Ini aku sama teman-teman aku. Semoga penjelasan tadi bermanfaat ya. Oke, segitu aja dari museum pertama. Selanjutnya kita bakal next ke museum kedua. Sekarang kita udah di museum kedua, yaitu Proklamasi. Ayo kita masuk ke dalam. Oke, ini sekarang aku sama teman-teman aku udah nyampe di museum kedua. Next kita bakal ngejelasin sejarah-sejarah yang ada di museum ini. Kita udah ada di museum Proklamasi. Dan jadi kita mau lanjut kasih tahu ada apa sih di dalam museum ini. Oke, selanjutnya kita bakal lanjut ngejelasin sejarah-sejarah yang ada di museum ini.
Nah, ini selanjutnya aku bakal mau naik ke tangga lantai atas, mau ngeliat di atas itu ada apa aja. Jadi ini adalah suara rekaman dari bukti rekaman dari suara para tokoh-tokoh saat merencanakan proklamasi. There is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Bangunan ini merupakan salah satu dari 4 rumah tinggal besar di sekitar Taman Serupati, kediaman Duta Besar Amerika Serikat, yang dirancang oleh arsitek yang sama yaitu Johann Friedrich Jan Kempe. Museum Proklamasi ini dulunya dirancang sebagai bangunan kota taman pertama di Indonesia oleh Belanda pada tahun 1910. Gedungnya sendiri dibangun pada tahun 1920 silam. Pada masa itulah gedung ini kemudian dijadikan oleh pasukan Belanda Raja Shumaida. Saat itu Laksamana Maeda menjabat sebagai seorang kepala hukum angkatan laut dan angkatan darat Kekaisaran Jepang. Oke, teks proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Subarjo di rumah Laksamana Maeda pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 03.00 WIB. Setelah perubutan teks proklamasi selesai, teks kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Setelah itu, teks ditandatangani kembali oleh Soekarno. Sampai akhirnya pada saat perang Pasifik terjadi, Jepang masuk dan mengambil alih Indonesia. Museum Proklamasi ini menjadi ajang pertama di Indonesia oleh Belanda pada tahun 1910. Gedungnya sendiri dibangun pada 1920 silam. Bangunan berselama 1.914 meter persegi dan luas bangunan 1.148 meter persegi. Ini dibangun dengan gaya arsitektur Eropa oleh Belanda. Oke, itu teman-teman penjelasan sejarah dari museum kedua. Selanjutnya aku sama teman-teman aku bakal lanjut ke museum ketiga. Sekarang kita ada di museum ketiga yaitu Museum Sumpah Pemuda. They say we're wasted, but how can we waste it if we're loving every day? Okay. Oke, sekarang kita udah ada di museum ketiga, yaitu Museum Sumpah Pemuda. Jadi tadi kita ke sini itu naik Grab karena macet banget. Untuk ikutin temen-temen. That's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where did it all go. 'Cause we'll be home before we know. I wanna hear you singing. Hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey mama, we're gonna be alright. Dry those eyes. Menurut catatan anak-anak, Museum Sumpah Pemuda pada awalnya adalah rumah tinggal milik si Hongpian. Gedung ini didirikan pada permulaan abad ke-20. Sejak tahun 1904, gedung keramat disewa pelajar Stovia dan RS atau High School sebagai tempat tinggal dan belajar. Saat itu dikenal dengan nama Konservatorium. Mahasiswa yang pernah tinggal di antara lain ada Muhammad Yamin, Amir Safudi, Sunjadi, Asaat, Abu Hanifah, Abbas, Hidayat, Ferdinand Ruben Romi, Sunarto, Kuncoro, Ranto, Muhammad Amir, Rosmali, Muhammad Tamzil, Sumana, Sumbajo Arif, Mukhonita, Hasan, dan Kaca Suprana. Sejak tahun 1927, Gedung Keramat 106 digunakan oleh berbagai organisasi pergerakan muda untuk melakukan kegiatan pergerakan. Bung Karno dan tokoh-tokoh lainnya sering hadir di
Gedung Keramat ini untuk membicarakan format perjuangan dengan para penghuni Gedung Keramat 106. Di gedung ini pernah diselenggarakan Kongres Sekar Pemuda Indonesia atau PPPI. Gedung ini juga menjadi sekretariat PPI dan sekretariat Majalah Indonesia Raja yang dikeluarkan PPI. Mengingat digunakan berbagai organisasi, maka sejak tahun 1927 Gedung Keramat ini yang semula bernama Langit Siswa diberi nama Gedung Pertemuan. Pada tahun 1928, pada tanggal 15 Agustus, di gedung ini diputuskan akan diselenggarakan Kongres Pemuda kedua pada Oktober 1928. Sesuai Gandojo Puspito, Ketua PPPI, terpilih sebagai Ketua Kongres. Kalau pada Kongres Pemuda pertama telah berhasil diselesaikan perbedaan-perbedaan sempit berdasarkan kedaerahan dan tercipta Persatuan Bangsa Indonesia. Kongres Pemuda kedua diharapkan akan menghasilkan keputusan yang lebih maju. Di gedung ini memang dihasilkan keputusan yang lebih maju yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Jadi gedung ini sudah digunakan menjadi berbagai tempat. Yang pertama ada toko bunga pada tahun 1937 sampai 1948. Kemudian pada tahun 1937 sampai 1951 gedung ini disewa Loh Jingju yang menggunakannya sebagai toko bunga pada tahun 1937 sampai 1948. Yang kedua ada Hotel Hersia pada tahun 1948 sampai 1951. Dari tahun 1948 sampai 1951 gedung berubah fungsinya menjadi Hotel Hersia. Yang ketiga, kantor Inspektorat Bea dan Cukai pada tahun 1951 sampai 1970. Pada tahun 1951 sampai 1970, Gedung Keramat 106 disewa Inspektorat Bea dan Cukai untuk perkantoran dan penampungan karyawannya. Museum Sumpah Pemuda pada tahun 1973 hingga sekarang. Pada tanggal 3 April 1973, Gedung Keramat 106 dipugar Pemda DKI Jakarta. Pemugaran selesai pada tanggal 20 Mei 1973. Gedung Keramat 106 kemudian dijadikan museum dengan nama Gedung Sumpah Pemuda. Gedung Keramat Raya 106 dijadikan museum karena memiliki sederet perjalanan sejarah dan menjadi saksi dari proses panjang pembentukan semangat perjuangan bagi kemerdekaan Indonesia. Di tempat dilaksanakannya Kongres Pemuda kedua ini, sendi-sendi dasar peraturan Indonesia didiskusikan, dirumuskan untuk kemudian diikrarkan. Rumah tinggal 1934 sampai 1937. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, banyak penghuninya yang meninggalkan Gedung Indonesia Club Gable karena sudah lulus belajar. Setelah para pelajar tidak melanjutkan sewanya pada tahun 1934, gedung kemudian disewakan kepada Pangcem Jam selama tahun 1934 sampai 1937. Pangcem Jam menggunakan gedung itu sebagai rumah tinggal. Oke, itu dia sekian penjelasan sejarah museum dari kami. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Bye-bye guys, terima kasih sudah menonton. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind.